Halo kawan-kawan semua, hari ini kita tidak mau membahas yang berat-berat. Ya, kebocoran data dan lain-lain itu berat, atau kejadian-kejadian yang fakta realnya itu terjadi. Kita coba masuk ke sesi baru dalam konten YouTube ini, yaitu sesi forum fiksi. Jadi aku mencoba untuk melihat, menonton, atau mendengarkan lagu atau apapun, baca novel yang ada kaitannya dengan hukum, baru kita bahas. Dalam edisi pertama ini, forum fiksi, kita akan membahas tentang anime Jujutsu Kaisen. Ya, karena ada karakter di dalam Jujutsu Kaisen yang menurutku menarik, yang bernama Higuruma Hiromi. Yaitu seorang pengacara kan. Di episode berapa ya? 5 sampai 6 season 3 itu kan kita membahas tentang pertarungan antara Itadori dan Higuruma. Yang ternyata Higuruma ini adalah seorang pengacara idealis. Dan dalam latar scene dijelaskan bahwasanya Higuruma ini tengah menghadapi atau tengah berperkara untuk membebaskan seorang yang bernama Keita Oi. Yang Keita Oi ini dituduh telah melakukan pembunuhan, dan bukti-bukti yang ada itu mengatakan 99,9% Oi akan dipenjara. Nah, di sini letak menariknya menurutku, bahwasanya ketika aku mempelajari lebih lanjut tentang praktek hukum di Jepang, maka Jepang itu sama dengan Indonesia. Mereka menggunakan sistem civil law. Kalau Indonesia itu mengambil dari Belanda, Jepang itu mengambil di Jerman. Ya, kalau kita mau ngeliat historisnya, Indonesia aja. Indonesia itu ngambil di Belanda, Belanda ngambil di Prancis, Prancis di Jerman. Kalau Jepang langsung ke Jerman. Tapi dalam secara umum itu sama. Makanya ketika aku nonton itu, oh ini relate ya gitu. Nah, salah satu yang relatable-nya itu adalah pengadilan yang bertingkat. Kalau tempat kita ada pengadilan negeri itu tingkat kabupaten, kota. Kemudian ada pengadilan tinggi tingkat provinsi. Kemudian ada Mahkamah Agung tingkat negara. Nah, di Jepang pun sama. Ada pengadilan negeri tingkat distrik. Ada pengadilan tingkat tinggi itu di kota. Kemudian ada MA yang ada di Mahkamah Agung yang di seluruh Jepang. Nah, kembali ke kisah Aoi ini, ternyata Higuruma itu bisa memenangkan persidangan di tingkat pertama atau tingkat negeri. Kemudian jaksa itu menuntut kembali di pengadilan tinggi dengan bukti yang sama tanpa menambah bukti apapun. Dan sebagaimana cerita, Aoi dinyatakan bersalah dan dihukum penjara oleh hakim tingkat tinggi. Kemudian ada kalimat Higuruma yang bagus, yang aku kutip. Kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi itu berarti tingkat ketiga ya. Kalau tingkat kedua itu banding, ke tingkat 3 itu kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung adalah pintu sempit. Sebagian besar permohonan bahkan tidak diperiksa substansinya atau isi materinya. Artinya apa? Kalau kita itu disclaimer, ini pengadilan di Jujutsu Kaisen lah. Maksudnya adalah ketika Higuruma itu mau mengajukan ini ke tingkat MA atau kasasi, maka Higuruma mengatakan, ya mayoritas perkara itu nggak dilihat substansinya, tidak dilihat isinya, cuma stempel aja. Cuma stempel aja. Ya, disclaimer lagi, ini pengadilan, ini Mahkamah Agung di Jujutsu Kaisen. Oke? Ya. Nah, kemudian kita melihat juga di sini bahwasanya persamaan-persamaan ini menarik. Apakah jaksa itu boleh
menuntut kembali ke tingkat banding atau di pengadilan tinggi itu tanpa menambahkan alat bukti lagi. Ternyata boleh. Di Indonesia pun seperti itu. Tidak ada larangan. Kemudian hakim tingkat pertama dengan tingkat banding itu berbeda pendapat, apakah boleh? Ternyata boleh. Di Indonesia pun sama. Maka dari sini kita melihat kemiripan ini yang menurut sekali lagi menarik untuk dibahas sih. Di sini juga aku melihat bahwasanya kecerdasan GG Akutami menulis narasi dan cerita tentang Higuruma juga keren sih. Gitu. Apakah ini pernah kejadian di Indonesia? Ya pernah gitu. Contoh kasusnya gini, kita coba kawan-kawan nanti setelah ini lihat podcastnya Hotman Paris dengan Deddy Kombuzer di Close the Door. Kasusnya Budi Said. Siapa yang tidak kenal pengacara yang bernama Hotman Paris? Tapi selevel Hotman Paris pun itu tidak dapat melakukan apa-apa pada putusan pengadilan. Kasus pada Budi Said itu adalah kasus yang luar biasa pergerakannya itu. Yang pertama adalah pengadilan mempidanakan manajer Antam dengan 2 kali sidang, tingkat pertama dan tingkat banding. Kemudian Budi Said melakukan gugatan hukum secara perdata dan dimenangkan. Ini sampai ke PK, tingkat pertama, banding, kasasi, kemudian peninjauan kembali. Harus ada novum baru dan Budi Said dimenangkan. Kemudian ada persidangan lagi, Tipikor, tindak pidana korupsi, yang mendakwakan Budi Said. Dan ini sampai ke Mahkamah Agung lagi. Akhirnya Budi Said masuk penjara dengan hukuman 16 tahun penjara. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya, dan ini juga yang dibingungkan oleh Bang Hotman ya. Pidana pertama Budi Said menang, perdata menang, tipikor kalah, masuk penjara gitu. Kok hukum kita bisa seperti ini? Ya, ini memang hukum itu seperti itu. Dan ini makanya aku bilang ini realitas dunia hukum seperti ini. Berapa lama sidang? Ya lama. Kalau kita mau ngelihat aja rata-rata ya, itu bisa setahun sidang, kurang lebihnya. 3 kali sidang udah 3 tahun gitu. Nah, bisa kawan-kawan lihat aja di berita-berita awal mula kejadiannya kasusnya Budi Said sampai dia di penjara seperti itu. Berapa lama waktu itu? Tapi disclaimer, aku tidak mau komen terlalu banyak di perkaranya Budi Said karena aku pun sendiri tidak memegang perkara itu. Jadi tidak tahu seluk-beluknya seperti apa. Tapi kita melihat kecocokan kasus Budi Said dengan kasus Keita Oi yang sama-sama perubahan dari majelis hakim yang tentu orangnya beda-beda dan melihat perkara dengan pertimbangannya itu tidak bisa disalahkan secara sistem seperti itu. Ya akhirnya kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya ya sehebat apapun pengacara dia tidak bisa memprediksi 100% apa yang akan terjadi di akhir cerita dari kasus yang dia laksanakan tadi. Memprediksi bisa, tapi memutuskan bahwasanya kemungkinan 100% bebas, 100% menang, 100% kalah, 100% dipidana, itu gak ada yang bisa memastikan. Nah, di sini inilah yang menjadi realitas. Ketika kita melihat realitas dunia hukum, ya seperti inilah yang kita lihat. Yang pertama adalah hukum kita itu berjenjang. Tingkat pertama, banding, kasasi. Kalau ada novum baru atau bukti baru masuk ke PK. Waktunya lama, ya. Yang kedua, antara hakim tingkat pertama, banding, kasasi itu bisa memiliki pendapat yang berbeda dalam melihat kasus itu. Yang ketiga, bukti
itu tidak perlu ditambah untuk melakukan banding, untuk melakukan kasasi, kecuali di PK harus ada bukti baru. Dan ini realitas dunia hukum tuh seperti itu, realitas di pengadilan tuh seperti itu. Jadi ketika kawan-kawan ingin berhadapan dengan hukum, kawan-kawan ingin terjun dalam dunia hukum atau ingin berperkara dalam dunia hukum, dihitung, semuanya dihitung. Kawan-kawan harus bisa manajemen resiko. Kalau misalkan suatu perkara itu bisa merugikan kita lebih banyak, misalkan waktu, tenaga, pikiran, ya kawan-kawan bisa menggunakan alternatif penyelesaian masalah, mediasi, negosiasi, dan lain-lain. Dan itu lebih safe, lebih aman, dan lebih tidak menguras banyak pikiran. Atau yang kedua, kawan-kawan sudah membuat barrier, benteng-benteng, sudah memanajemen resiko, sudah mematuhi kepatuhan, sudah menyiapkan bukti-bukti. Dan itu ketika terjadi permasalahan hukum itu lebih mudah untuk menyelesaikannya. Kalau kawan-kawan punya pendapat atau punya pertanyaan di bidang hukum, silahkan komen di bawah. Atau ada karakter atau sebuah cerita yang menarik, cerita fiksi yang menarik, ya bisa komen di bawah, nanti kita coba bahas sama-sama. Higuruma Hiromi. Ada lagi yang ingin aku bahas tentang Higuruma sebenarnya, dan tentang domain expansion. Karena domain expansionnya itu sangat mempresentasikan sebuah hukum. Tapi itu nanti kita bahas di video selanjutnya saja ya. Karena ada yang menarik yang mungkin bisa menambah pemahaman kita tentang hukum. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Ryoiki Tenkai, realitas dunia hukum.